dengan waktu. Mahardika FM, silakan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mahardika. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat walafiat. Senang sekali di pagi yang cerah ceria kali ini tanggal 23 September 2021. Afiq Rahardian menemani Anda dalam Dinamika Kota sesi yang ketiga dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Tapi spesial jam 10 sampai jam 11 seperti biasa kalau di hari Kamis itu ada perbincangan khusus spesial Dispenduk Capil Kota Blitar. Kali ini kita juga masih menginginkan untuk Sobat Mahardika berbagi informasi juga atau ingin bertanya seputar pertanyaan administrasi kependudukan Anda yang saat ini juga mungkin pengen mengajukan permohonan atau membuat begitu, silahkan langsung meluncur ke Instagramnya Mahardika di @lppl_mahardika_blitar atau boleh juga WA kami di 085719959959. Telepon juga boleh Sobat Mahardika di 0342813832. Tapi yang spesial juga pagi hari ini kita ada kedatangan narasumber yang luar biasa yang pastinya hadir di Zoom meeting di pagi hari ini dari Dispenduk Capil Kota Blitar. Ada Ibu Sat Wahyuning Tias, Kepala Bidang Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Selamat pagi Ibu Sat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini saya panggilnya Ibu Sat, Ibu Tias, atau Ibu Wahyu? Biasanya kalau di kantor, teman-teman manggilnya Ibu Sat. Oke, Ibu Sat, senang sekali pagi Ya. hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Mahardika. Iya. Meskipun dari jarak jauh ini tidak menjauhkan suasana ya Bu ya. Iya, terima kasih juga ini kesempatannya kami untuk diberi waktu untuk mengisi Dukcapil menyapa masyarakat di Mahardika, radio kebanggaannya pemerintah Kota Blitar. Baik, terima kasih Ibu Sat dan Sobat Mahardika. Di pagi hari ini kita live langsung loh di YouTube channel kita di Ya. Radio Mahardika Live. Silahkan untuk Anda yang ingin melontarkan pertanyaan terkait administrasi kependudukan, silahkan komen di live chat kita di sana. Pagi hari ini kita akan berbincang seputar percepatan pelayanan melalui online Dispenduk Capil Kota Blitar. Yang pertama ada di benak saya, Ibu Sat. Sebenarnya layanan online di Kota Blitar ini sudah ada sejak lama atau memang sebagai langkah karena adanya pandemi COVID-19? Iya, baik. Terima kasih. Jadi begini ya, pelayanan online itu sebenarnya itu sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mulai tahun 2017 itu Dirjen Dukcapil itu sudah istilahnya memberikan apa ya, memberikan apa? Arahan Perintah begitu, Bu? semacam perintah untuk kepada Dukcapil di daerah itu untuk membuat suatu inovasi-inovasi pelayanan yang membahagiakan untuk masyarakat yang bisa mempercepat pelayanan itu, mengurangi antrian, kepadatan antrian dan juga untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang mungkin jauh lokasinya. Itu kita disuruh membuat untuk mulai menggunakan inovasi-inovasi, didorong untuk inovasi pelayanan secara online. Kemudian didukung dengan adanya Permendagri nomor 7 tahun 2019 itu tentang pelayanan jalannya pemerintahan berbasis IT. Jadi di situ mendukung kami untuk lebih membuat bagaimana bisa membuat aplikasi-aplikasi layanan secara online. Yang sebenarnya ini sudah kita rintis pada tahun 2018. Terutama di bidang data. Kita itu di bidang data ada namanya Simpeda Online. Di situ tersedia data-data agregat kependudukan yang kita update terus per semester.
yang datanya sinkron dengan data bersih atau DKP dari pusat. Nah, itu kita upload lewat aplikasi Simpeda Online. Di situ masyarakat bisa memanfaatkan data-data kependudukan yang dibutuhkan, baik itu OPD ataupun mungkin mahasiswa atau lembaga-lembaga swasta lainnya kalau membutuhkan data-data kependudukan bisa membuka di Simpeda online. Itu untuk setiap tahun itu kita menunya kita sempurnakan, kita tambah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Nah, itu sudah mulai 2018. Kemudian di 2019 kita membuat aplikasi namanya Sipak Online, jadi sistem pelayanan administrasi kependudukan secara online. Di situ masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut dan membutuhkan layanan apa, dokumen apa. Di situ ada menu-menu yang bisa dipilih oleh konsumen. Menunya misalkan KK atau pindah datang atau akte atau apapun bisa diakses melalui aplikasi Sipak Online. Di situ nanti operator kami akan melayani. Jika ada kekurangan di situ nanti ada istilahnya menu atau ruang untuk konsultasi juga ada. Jadi itu namanya Sipak Online. Jadi masyarakat tidak perlu ke kantor antri, jadi cukup melaksanakan pengurusan dokumen itu melalui aplikasi tadi di rumah saja. Nah, kemudian kalau aplikasi yang diajukan tadi sudah selesai, kami ada namanya inovasi pelayanan untuk pendukung aplikasi Sipak ini namanya Pacar Keren. Jadi permohonan cukup dari rumah dikirim, kemudian persyaratannya nanti akan langsung dikirim oleh kurir ke rumah masing-masing. Jadi itu masyarakat tidak perlu ke kantor, cukup nunggu di rumah, nanti akan sampai di alamat dokumen yang sudah jadi. Dan selain itu sebelumnya kami menggunakan WA. Di awal-awal itu kita sediakan WA pelayanan melalui WhatsApp. Ini ada WA khusus nomor untuk pendaftaran penduduk, kemudian pencatatan sipil, kemudian masalah konsolidasi data, dan yang keempat itu informasi dan pengaduan. Jadi ada 4 nomor, Pak. Kita ada 4 nomor, Mas, ya. Di situ untuk pelayanan online. Kemudian dengan disempurnakan lagi dengan adanya web itu Sipak Online, itu masyarakat lebih mudah lagi karena di situ jelas menu-menunya harus kemana, langkah-langkahnya harus kemana, dokumen yang diupload langsung akan secara otomatis terdokumentasi di database kami. Itu kelebihannya di Sipak Online. Namun kita tidak menutup kemungkinan bahwa di masyarakat Kota Blitar tidak semuanya itu melek teknologi. IT, Nah, di situ kami mengembangkan lagi aplikasi di 2020 itu kita mengajukan untuk namanya Sipak Mandiri. Nah, di situ di kantor kami menyediakan software dan hardware-nya, jadi peralatan di situ yang masyarakat bisa memanfaatkan. Di situ ada operator pembantu. Jadi bagi siapa yang mungkin tidak punya Android atau memang gaptek, itu bisa langsung ke kantor dengan tentunya dengan tetap prokes ya. Itu untuk tetap dilayani secara dituntun melalui Sipak Mandiri gitu. Kemudian juga ada lagi untuk selanjutnya kita mengembangkan lagi namanya Sipak Terintegrasi. Nah, Sipak Terintegrasi ini pelayanan online yang melayani khusus untuk akte kematian dan akte lahir. Yang akte kematian ini terintegrasi dengan kelurahan-kelurahan. Maaf, yang mana operator di kelurahan itu juga kita berikan pelatihan teknis. Bimbingan teknis ya untuk pelaksanaan pelayanan akte
kematian ini. Jadi manakala ada penduduk yang meninggal, itu kelurahan yang akan melaporkan untuk pembuatan akte ini sehingga pada saatnya nanti lebih cepat gitu loh, masyarakat lebih cepat yang membutuhkan akte itu lebih cepat terlayani langsung. Begitu ada kematian, kelurahan langsung mengakses melalui SIPAK terintegrasi. Di sini kan sudah ada database-nya, nanti kita buatkan aktenya. Setelah itu kita kirim kelurahan yang melanjutkan ke rumah duka. Nah, untuk kelengkapan dokumennya lebih lanjut nanti kelurahan yang akan menghandle dan dikirim ke dinas. Jadi lebih cepat dengan kerjasama ini, saling percaya, nanti kelurahan yang bertanggung jawab untuk mengkompuler atau meminta dokumen persyaratan tadi untuk arsip kami. Jadi itu Mas, untuk SIPAK terintegrasi. Terus yang satunya itu akte lahir. Kalau akte lahir ini bekerja sama dengan rumah sakit bersalin. Jadi itu ya pelayanan online kami yang sudah mulai kami berusaha untuk dijalankan di tahun 2021 ini. Kemudian yang masih dalam taraf pembangunan dan ini barusan selesai, ini masih mau uji coba juga, itu aplikasi pengaduan dan informasi secara online. Kalau selama ini kita mengandalkan dari Ulpim dan WhatsApp yang di dinas, itu sekarang kita tambahi lagi aplikasi pengaduan dan informasi secara online, yang mana di situ kami layanan lebih terintegrasi gitu. Jadi nanti lebih cepat untuk kami respon kalau ada pengaduan atau masyarakat membutuhkan layanan informasi, itu lebih cepat tersambung kepada kami dan itu nanti sudah terintegrasi ke bidang-bidang mana yang akan menjawab. Oh, ini masalah apa itu nanti juga langsung bisa terpantau, terintegrasi dan terdokumentasi tentunya. Gitu. Dan ini juga salah satu langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerima masukan dan saran melalui aplikasi yang masih digagas ini ya Bu ya? Betul sekali Mas. Jadi kami selama ini meskipun belum ada aplikasi pengaduan pun kami juga menerima semua saran, tapi melalui Ulpim yang Pemkot ya. Cuma itu kadang-kadang kendalanya kita agak terlambat karena kita kan juga milah-milah satu kota. Banyak makanan kalau dengan ini khusus gitu. Dengan banyaknya layanan online yang disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentunya ini untuk mempercepat pelayanan dan kebutuhan masyarakat begitu Bu. Saya jadi penasaran, ada berapa tim IT dan juga di balik layar semua ini Bu? Untuk tim IT-nya itu memang yang fokusnya itu ada di bagian kami di PIA, itu ada 3 personil. Itu tim IT yang memang khusus untuk menangani layanan online ini. Kemudian untuk di tingkat pelaksananya itu di front office itu semua rekan-rekan itu ada BIMTEK. Cuma kan khusus ya, ini mengakses ini mengakses ini, petugas ini gitu. Kemudian juga di masing-masing bidang itu juga ada tim atau ada penanggung jawabnya. Misalkan di bidang Dafduk itu yang masalah pindah datang itu yang menangani kasihnya yang pindah datang. Kemudian masalah KTP dan lain-lain itu ada lagi sendiri kan. Nah, di situ ada operator-operator yang setiap hari memantau lewat SIPAK online tadi. Jadi semua insya Allah petugas di Dukcapil yang di front office maupun sampai setingkat kepala seksinya itu mengerti ya Bu, menguasai ya, mengerti harus bagaimana, karena sudah sehari-hari ya memang yang harus dipegang ya itu untuk pelayanan gitu. Jadi mau tidak mau semua belajar. Jadi kita untuk peningkatan pelayanan publik ini kita juga ada istilahnya kegiatan
peningkatan kapasitas SDM. Jadi ada bimbingan teknis, ada kita semacam BIMTEK untuk apa performance-nya itu juga kita berikan. Itu pernah kita sampai kita kirim ke Jogja sama ke Batu, kita mengadakan BIMTEK di sana untuk bagaimana kita bisa melayani dengan baik, istilahnya sapa, senyum, sopan, santun, itu kita sampai sedetil itu kita Oke. berikan. Nggih. Sampai juga pada tahap masyarakat semakin percaya kepada Dispenduk Capil Kota Blitar. Buktinya di masa pandemi COVID-19 saat ini banyak sekali yang menggunakan layanan online ini, Sobat Mahardika. Mungkin Anda di antara pengguna Sipak online ini, dan saya juga penasaran kepada Ibu saat ini, masyarakat ini paling banyak menggunakan media online ini untuk mengajukan layanan apa, Bu? Permintaan KTP kah atau yang seperti apa sejauh ini? Hampir semuanya ada, Mas. Hampir semuanya Hmm, banyak. Yang rata-rata yang setiap hari pasti itu KK, KTP itu hmm, pasti itu karena apa? eh, move kegiatan pergerakan penduduk itu memang hmm, hmm, sangat dinamis sekali, setiap hari itu pasti ada. Kemudian juga perubahan status dari penduduk itu hmm, juga ada. Jadi mereka selalu setiap hari layanan itu ada. hmm, hmm, Rata-rata ya minimal itu yang masuk itu minimal itu 100 permintaan hmm. dari masing-masing apa Subbidang produk gitu. layanan Heeh, heeh. kami. Ya, Oke. ya. Nggih. Artinya Bu, kalau meskipun dengan era pandemi COVID-19 seperti saat ini kita sudah menyediakan online, office kita tetap buka atau seperti apa, Bu? Kita tetap juga melayani offline juga tetap ada, yang Mm-mm. mana untuk khususnya perekaman KTP ya. Mm-mm. Perekaman KTP itu dan legalisir itu memang harus offline, Mm-mm. tapi kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi Mm-mm. di depan itu ada istilahnya untuk mulai tempat cuci tangan, Hmm. kemudian hand sanitizer juga kita setiap kali pagi sama sore yang setelah anu itu kita semproti semua, Mas. Kita Mm-mm. Mm-mm. semproti semua dan antrian itu di luar ruangan itu kita berikan kursi-kursi yang apa ter ada jaraknya lah. Nah, kemudian untuk masuknya kita batasi. Untuk masuk itu Hmm. kita panggil yang biar bergiliran jadi tidak akan ada berjubel atau kerumunan di dalam ruangan pelayanan. Oke, dan Ibu Sat di pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk di WA-nya Mahardika 085719999959 yang pastinya kita harapkan untuk pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mahardika bisa terjawab dari Ibu Sat yang ada di Zoom meeting sekarang ini, Sobat Mahardika. Ada satu pertanyaan, Ibu, eh, apa benar jika ingin mengganti status menikah di KTP ini harus pakai surat nikah yang dilegalisir? Lalu kalau pakai online seperti apa? Baik, Mhm. jadi gini ya, yang awalnya mungkin statusnya Belum apa kawin. bujang, Heeh. belum kawin, kemudian menjadi kawin. Mhm. Ini betul wajib melampirkan fotokopi surat nikah untuk difoto atau surat nikahnya yang asli difoto bisa, Mhm. kemudian diupload itu tadi. Nanti ada syaratnya apa saja di situ Mhm. ada untuk merubah status. Kalau misalnya status dari belum nikah menjadi nikah hanya dengan itu tadi cukup mengirimkan bukti surat nikah tadi untuk difoto nanti yang jelas ya Mhm. nomor register buku nikahnya atau akta nikahnya itu difoto Mhm. Mhm. kemudian di-upload di SIPA atau di WA Oke, bisa. Nah, itu siap. nanti akan dikerjakan oleh operator kami. Mhm. Manakala nanti masih ada kesalahan, nanti operator kami yang akan menjelaskan Mhm. harus bagaimana, kurangnya apa, itu nanti Mhm. akan dihubungi oleh Mhm. operator kami. Mhm. Manakala sudah selesai juga akan segera dikirim ke yang bersangkutan. Oke. Kalau ingin
di apa istilahnya ingin diambil sendiri, tidak dikirimkan per kurir, itu Mm-mm. juga bisa dengan di situ mengisi pernyataan mau diambil atau dikirim lewat kurir itu bisa. Nggih, nggih. Ibu Sat Iya. juga ini menjadi satu pertanyaan dari Sobat Mahardika semuanya yang ketika sudah mengajukan atau mengupload syarat di website atau di aplikasi yang sudah ada begitu. Untuk Iya. untuk layanan kita bisa jadi itu kira-kira membutuhkan berapa lama, Ibu? Eh, Begini, kalau semua dokumennya lengkap, nanti dalam 1 kali 24 jam itu Mhm, insya Allah sudah akan selesai. Jadi mhm. misalkan kemarin diupload ya, besoknya itu insya Allah sudah jadi. Oke, itu Sobat Mahardika, Iya, semoga iya, terjawab pertanyaan Anda yang iya, saat ini iya, mendengarkan. Secepat mungkin dari Dispenduk iya, Capil akan memberikan permintaan atau pengajuan yang Anda berikan di website iya. atau di aplikasi. Lalu Bu, untuk apa istilahnya untuk menjamin keamanan data kita, karena kan kita ini mengupload ke satu aplikasi begitu. Dari Iya. Dispenduk Capil untuk menjamin Hmm, keamanan data kita seperti apa, Bu? hmm. Iya, baik. Jadi gini, memang kita tidak menutup mata ya, tidak menutup Mm-mm. kemungkinan kapan hari itu kan ada dari kebocoran data kependudukan yang Mhm. itu bukan dari kami, tapi untungnya dari BPJS yang itu pun sebenarnya data-data itu data-data lama, Mhm, itu mhm, bisa dibobol oleh hacker. mhm, Lah, untuk itu kami itu sudah ada tim teknis, tim IT kami yang mana data-data ini bukan data yang istilahnya data yang diupload di SIPAK mhm, itu tidak terhubung langsung dengan yang di SIAK atau database kependudukan secara komplit itu tidak terhubung di situ. Itu data SIA itu yang punyanya pusat ya. mhm, Itu tidak kita hubungkan di situ. Jadi di sini melalui aplikasi khusus yang kita juga berupaya untuk menjaga keamanan dari data kami itu mhm, kita bekerja sama dengan Diskominfo. Kapan mhm, hari kita mengadakan uji coba mhm, untuk dihack atau dibobol. Alhamdulillah aman, Mbak. Jadi tim Diskominfo selalu kami berkoordinasi dengan tim teknis di Diskominfo yang tentunya lebih menguasai IT. mhm, Bagaimana agar IT ini aman. Kita mhm, juga eh, dihubungkan juga dengan eh, pusat dengan mhm, apa istilahnya BSR. mhm, Jadi mhm, di situ yang menangani keamanan data mhm, nasional. Jadi mhm, di situ insya Allah sampai dengan saat ini data-data penduduk itu aman mhm, dan apa yang penting kan yang diupload itu kan hanya sebatas biasanya KK sama mhm, KTP untuk mhm, syarat, tidak sampai detail biodata. Kalau masalah biodata penduduk secara komplit itu kan ada di SIA, itu mhm, aman, mhm. tidak untuk layanan online. Oke, Sobat Mahardika, artinya di Spenduk Capil Kota Blitar ini sudah melakukan berbagai istilahnya uji coba untuk Iya. membobol, mungkin juga untuk menjamin keamanan itu kita melakukan uji coba dan hasilnya memang sudah kerjasama dengan Diskominfo Kota Blitar. Begitu ya Ibu ya? Iya, Baik. iya, betul. Mm-mm. Oke, Ibu, dengan berbagai layanan yang sudah kita berikan ini, ada pacar keren, kemudian ada Sipak Mandiri, ada Sipak terintegrasi, ada Simpeda online. Ini rangkuman dari semua ide-ide yang kita gagas seperti ini. Ini hasil dari gimana, Bu? Sudah karena Eh, COVID ini saja atau memang berjalannya waktu terus Enggak, muncul-muncul gitu atau jadi gimana? memang memang dari awalnya dari pusat itu ya di waktu Mhm, kita Rakornas di 2017 itu di Batam itu untuk digitalisasi pelayanan ya waktu itu istilahnya digitalisasi eh,
pelayanan Dukcapil. Semboyannya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mendokumentasikan, bisa semuanya itu dengan sistem digital atau dengan IT. Dengan begitu data-data itu lebih teratur, lebih bisa terawasi di dalam pengelolaannya pun juga lebih mudah. Dengan diilhami seperti itu, maka Bapak Dirjen itu memacu untuk Dukcapil di daerah-daerah untuk berinovasi, berlomba-lomba berinovasi bagaimana agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal dengan gitu sistem ya. digital. Jadi ini, nah, maka tim teknis kami, teman-teman yang menguasai IT itu kita bekerja sama tentunya membuat program dengan berkonsultasi dengan Diskominfo, berkonsultasi dengan pihak ketiga yang biasa memberikan membuat aplikasi-aplikasi layanan gitu kan. Waktu itu juga sudah mulai ada dirintis seperti antrian online di rumah sakit. Nah, kita nanya-nanya di situ, kita berikan, terus kita kerjasama dengan pihak ketiga, kita berikan gagasan kita itu maunya seperti ini, seperti ini. Nah, di situ ada memang pembuat software yang akan membantu kami untuk membuat aplikasi. Yang selanjutnya teman-teman sendiri untuk yang menindaklanjuti untuk operasionalnya dan penyempurnaannya harus bagaimana, itu teman-teman terus untuk berusaha mengembangkan menu-menunya tiap tahun itu kita update. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sobat Mahardika, di pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Ibu Satwahyuning Tias, Kepala Bidang Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kota Blitar dalam Dinamika Kota sesi yang ketiga dengan tema percepatan layanan melalui online. Kalau tadi kita sudah bahas tuntas begitu ya, berbagai layanan yang diberikan di Dispendukcapil. Saya pengen tahu lebih dalam lagi kepada Ibu Satwahyuning Tias. Sudah bergabung di Dispendukcapil dari tahun 2014. Suka dukanya Bu, mungkin juga pusing gitu ngurusin data masyarakat. Pernah nggak Bu mengalami hal itu? Iya, ya suka dukanya sih pasti ada ya Mas ya. Terutama kalau kita biasa itu misalkan dari sekian pemohon itu pasti masih ada yang kurang puas. Yang sebenarnya setelah kita lacak itu memang ada kesalahan pemahaman dari masyarakat sendiri di dalam memahami untuk apa yang dimaksud syarat-syarat ini itu harus bagaimana gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, setelah kita berikan informasi di kami juga ada kan petugas di depan itu petugas informasi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kesalahpahaman itu bisa kami selesaikan gitu. Ada juga yang karena masyarakatnya sendiri yang nakal itu juga pernah, jadi menutup-nutupi kebenaran gitu loh. Maunya cari gampangnya itu memalsukan dokumen, itu juga ada dari masyarakat. Bahkan pejabat di lingkup Dispendukcapil itu ada yang beberapa kali untuk dijadikan saksi juga di pengadilan, terutama kasus-kasus yang masalah adopsi anak dan lain-lain. Itu biasanya ada pemalsuan data yang kami tidak ngerti gitu, di akhir-akhirnya setelah sekian tahun gitu ada permasalahan. Jadi seperti itu suka dukanya Mas. Oke, siap. Ada yang datang marah-marah gitu. Luar biasa, sudah terhitung dari 2014 sampai 2021, berarti ada 7 tahun Bu ya. Iya. Ini memang cinta untuk melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan atau memang wah saya ditempatkan di Dispendukcapil gitu Bu? Jadi begini, kalau basic ilmu saya itu di perikanan ya Mas ya, di perikanan. Tapi kami kan sebagai ASN, sebagai pejabat kan sudah menandatangani kontrak. Kita harus siap ditempatkan di mana saja. Nah,
bagi saya Mm-mm. itu kan ilmu katon ya Mas, semua itu bisa dipelajari. Mm-mm. Jadi siap-siap saja, harus siap selaku salah satu pejabat di Kota Blitar, saya ditempatkan di mana saja siap. Oke, siap. Sobat Jadi Mahardika, itu silahkan ya. untuk Anda yang ingin menanyakan seputar administrasi kependudukan, sekali lagi Afik ingatkan, monggo bergabung di 085 719 959 959 atau on air bareng kami, silahkan di 0342 813 832 sampai jam 11 siang. Kebersamaan kita tinggal 18 menit lagi. Kita tunggu untuk Anda yang ingin menanyakan seputar administrasi kependudukan untuk layanan di Spenduk Capil Kota Blitar. Di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, Ibu, apakah layanan di online ini ramai sekali atau memang di office juga masih ada yang datang, atau ukurannya seperti apa? 50-50 atau beda banget gitu, Bu? Baik, selama pandemi ini Mhm. yang kita layani secara offline itu sangat kami batasi Mas ya. Mhm. Mungkin maksimal hanya 25% aja, terutama Hmm. yang perekaman KTP, sama itu pun kalau belum mendesak itu Hmm. kita sarankan untuk ditunda, Mhm. kecuali yang mendesak. Mhm. Kemudian sama legalisir itu Mhm. aja. Kalau untuk yang lain-lainnya kita sarankan untuk melalui online, Mhm. kecuali sing apa bener-bener mereka itu gaptek, Mhm. itu ada. Wow. Pasti ada, setiap hari itu pasti ada satu dua orang itu. Seperti kemarin itu ada bapak-bapak yang sudah sepuh, dia Mhm. istrinya meninggal, Mhm. mau mengganti status KTP-nya. Kakaknya waktu itu sudah dirubah, sudah dilaporkan, akte kematian sudah dapat. Nah, kelupaan untuk KTP-nya Mhm. waktu itu dah. Ini juga datang langsung itu melalui telepon dulu. Mhm. Untungnya kena ya telepon dulu. Ini saya gimana? Loh, saya sarankan untuk online atau mandiri kita pandu. Ah, wes aku tobat ndak bisa. Aku tak langsung aja ke sana. Oh iya, Oke. monggo. Jadi kami tetap tetap Pak untuk yang offline Mhm. kalau memang masyarakat nggak bisa tetap kita Mhm. layani. Mhm. Tapi kalau online respon dari operator ini ada jamnya atau 24 jam, Ibu Sat? Nah, kalau untuk jamnya itu Mhm. memang jam kerja itu langsung kita handle ya. Mhm. Tapi kalau yang masuk sudah di luar jam kerja mungkin Mhm. akan dikerjakan besoknya. Jadi Hmm. seperti itu. Mhm. 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 Baik. Kemudian Ibu, Tapi heeh? ya, kecuali yang mendesak ya atau untuk informasi selama ini teman-teman kalau memang itu bisa langsung dihandle biasanya teman-teman langsung menjawab, Oh. memberikan jawaban untuk informasi-informasi atau penjelasan. Tapi kalau biasanya seperti itu yang di Mhm. luar jam. Tapi kalau untuk eksekusi untuk pengerjaannya Mhm. dokumen kependudukannya biasanya dilaksanakan pada jam kerja. Mhm. Mhm. Baik, Ibu Sat, ada beberapa WA yang sudah masuk di 085 719 959 959. Ibu, ini dari siapa ini ya? Nita di Sananwetan yang menanyakan, kalau saya pengen ngecek data pribadi seluruhnya di online, lewat apa ya, Mas? Lewat Oh apa, gitu. Bu? Kalau yang dimaksudkan untuk data pribadi itu bagaimana dulu? Oh, Jadi kalau untuk oke. Mhm. membuka data pribadi itu tidak bisa. Hmm. Jadi aplikasi atau database ini SIA ini Mhm. itu tidak bisa dibuka oleh Mhm. masyarakat. Oke. Yang bisa dibuka itu eh, data agregatnya. Kalau penduduk mau buka data pribadi, saya gimana ya, apa saja, itu enggak bisa. Oke. Silahkan datang ke sini. Jadi Mhm. Mhm. akses SIA yang seperti saya laksanakan, ya saya sampaikan tadi di awal, Mhm. Mhm. SIA itu hanya bisa diakses oleh operator yang punya SIM, Hmm. namanya ADB, Mhm. Administrator Database. Hmm. Ini sudah disumpah dan punya Oke. SIM. Hmm. Ini kita ada 2 orang ADB Mhm. yang bisa membuka akses SIA ini. Mhm. Mhm. Jadi sistem administrasi kependudukan ini punyanya pusat. Nah, jadi Oke. kita yang bisa membuka itu hanya 2 orang. Mhm. Mhm. Kepala dinas pun tidak bisa buka akses itu. Mhm. Gitu Mhm. loh. Di situ tersedia data penduduk nasional. Hmm. Nah, di pusat itu akan terekod. Mhm. Oh, jam sekian ini membuka ini Mhm. nomor SIM sekian. Mhm. Mhm.
datanya ini, oh ini dari sana. Jadi waktu ada Oke. pembobolan data waktu itu di Jakarta itu kan terdeteksi Hmm, siapa ternyata yang buka itu oke. membocorkan itu membuat KTP palsu itu kan ada pernah itu. Oke, iya, nggih. Wah, luar Iya. biasa. Artinya bukan sembarang orang, Sobat Mahardika, yang Oh, enggak bisa. Mm-mm, Saya pun selaku kepala bidang data tidak bisa membuka. mm-mm, mm-mm. Saya harus minta bantuan. Mas, tolong buka no datanya orang ini. Hmm, Saya membutuhkan mm-mm, untuk ini misalkan ada permintaan mm-mm. dari pernah kan dari permintaan dari Intel atau Oke, apa. iya Itu seperti itu. iya seperti itu, Mas. Enggak Mm-mm. bisa sembarangan orang membuka. Artinya ini juga harus dimengerti oleh masyarakat, bukannya masyarakat Nggih. harus mintanya cepet-cepet, tapi karena prosesnya memang seperti itu. Begitu, Bu ya? Hmm, Nggih. hmm, hmm, hmm. Nggih. Oke, Kalau mungkin itu yang masih Mung- ya, kurang yang sering pahami. itu, nggih, yang sering itu konsolidasi NIK, Mas. Mm-mm, Jadi kalau ada masyarakat yang bermasalah dengan KTP-nya waktu mungkin mengurus di bank atau hmm, mengurus di BPJS yang sering seperti itu, mm-mm, mereka ternyata ndak bisa loh, kok ndak bisa masuk, katanya NIK-nya ndak valid atau gimana. Nah, mm-mm, itu sebenarnya bukan kalau sudah KTPL, insya Allah sebenarnya tidak ada masalah dengan data kependudukannya. mm-mm, Yang menjadi masalah adalah data tersebut belum masuk di DWH mm-mm. lembaga yang sedang berurusan dengan yang bersangkutan. Oke, Nah, baik. ini kami membantu lewat konsolidasi NIK kita ajukan ke pusat. Oh, Mm-mm, NIK-nya saudara ini belum masuk di BPJS mm-mm, gitu. mm-mm, Misalkan seperti itu. mm-mm. Oke, Ibu Sat, satu pertanyaan yang langsung muncul di benak saya. Dispenduk Ya, Capil Kota Blitar, artinya memang mayoritas memang ini untuk melayani warga Kota Blitar, begitu Bu ya. Namun ya, kalau misalkan ada satu orang warga yang tinggal di Kota Blitar, tapi asalnya bukan warga Kota Blitar, misalkan luar daerah ya, begitu. Kemudian ya, KTP-nya rusak. Nah, untuk ya. mencetak KTP yang baru, apakah dia harus balik ke wilayah itu atau melalui online di wilayahnya atau bisa di wilayah domisilinya, Ibu? Kalau seperti itu. Baik, begini. Sebenarnya itu bisa namanya numpang cetak itu sebenarnya bisa ya. Hmm, Sepanjang peralatannya pada saat itu siap mm-mm, atau tersedia. Kadang-kadang kan kita mengadakan connect dengan data daerah lain kan oke. kadang-kadang juga nggak bisa gitu. Mm-mm, Tapi sebenarnya bisa, cuma itu diutamakan untuk pelayanan yang benar-benar penting, urgent. Misalkan petugas pengawal presiden itu orang Blitar. mm-mm, Nah, orang Jakarta. mm-mm, Waktu itu pas sedang di Blitar KTP-nya hilang. Nah, di situ karena penting sekali ya, mm-mm, kami mengusahakan untuk bisa numpang cetak tadi. Nah, mm-mm, itu ada mm-mm, alatnya khusus, Mas. Alatnya mm-mm, khusus yang itu juga untuk pelayanan keliling. Jadi kalau mm, pada saat itu dipakai untuk pelayanan keliling juga enggak bisa gitu mm-mm, loh. mm-mm, mm-mm, Karena kita nggak bisa melayanin, kita nggak bisa bongkar pasang setiap saat kan nggak bisa Mas gitu. mm-mm, mm-mm. Karena alatnya juga hanya satu terbatas gitu loh. Oke, oke. Artinya ah, Iya, apapun yang diminta oleh masyarakat sebenarnya kita mengusahakan begitu Bu ya. iya, Dan sebenarnya bisa, tapi mm-mm, ya itu tadi silahkan ke sini mm-mm, sampai di mana tingkat kepentingannya. mm-mm. Minimal kita bisa membantu menghubungkan dengan Dukcapil tempat beliau Asal. beralamat Mm-mm, nggih untuk dilakukan pelayanan secara online mm-mm, nanti dikirim karena saya yakin se-Indonesia sekarang sudah hampir semuanya bisa melayani secara online. Jadi oke. KTP pun di sini juga kita cetak secara online kita Mm-mm, kirimkan mm-mm, asalkan sudah perekaman ya mm-mm. itu tadi. Baiklah Ibu Sat, yang jadi tema kita kali ini adalah Hmm. percepatan pelayanan melalui online. Yang kita lakukan Oke. untuk menginfokan kepada masyarakat atau mensosialisasikan, ini nih kita punya layanan online yang keren. Kita apa aja Bu yang kita untuk mempromosikan ini?
yang kita Oh, berikan? baik, jadi untuk memberikan informasi atau mempromosikan ke masyarakat, Mm-mm, kita ada kegiatan sosialisasi mm-mm, yang salah satunya melalui media elektronik juga ini DMM ini kita mm-mm, di radio-radio mengadakan talkshow, mm-mm, kemudian juga kita pasang baliho-baliho di beberapa titik mm-mm, juga banner, kemudian kita juga ada sosialisasi tatap muka langsung. mm-mm, Kalau dulu sebelum 2020, 2019 apa itu kita masih bisa melaksanakan tatap muka langsung itu dengan tokoh-tokoh masyarakat door to door kita ke kelurahan ya. Itu mm-mm, ada mm-mm. program sosialisasi tatap muka juga ke sekolah-sekolah. Kita ada sasaran siswa-siswa di beberapa SMA yang tiap tahun itu menjadi target bergilir untuk Pembuatan KTP. iya untuk Mm-mm, sosialisasi. mm-mm, Nah, dengan adanya pandemi COVID ini kita ruang gerak kita untuk tatap muka langsung ini sangat kita batasi, tetap ada tapi mm-mm, jumlahnya hanya sedikit saja. Ini nanti yang biasanya sosialisasi itu di awal-awal semester tahun itu sudah kita laksanakan, ini kita tunda sampai dengan kemungkinan nanti kalau enggak Oktober November kita laksanakan untuk 2 kelurahan. Oke, baik. Tapi ini Iya. meskipun di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, Ibu Sar dan juga teman-teman di Spenduk Capil ini juga pasti terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tetap menerapkan prokes ya Bu ya, meskipun di office atau mungkin juga ada yang WFH atau seperti apa Bu? Oh iya, betul. Kami ada program untuk WFH itu Mm-mm, 50% ya mm-mm, untuk karena kami dinas layanan. Kalau di selain dinas pelayanan itu kan WFH 75%. mm-mm, Untuk kami di Dispenduk Capil itu 50%. Nah, mm-mm, itu pun yang melaksanakan WFH adalah teman-teman tingkat staf sama kepala seksi. mm-mm, Untuk kepala bidang sama kepala dinas tidak dapat jatah WFA, harus WFO setiap hari. mhm, Eh, Kami mengendalikan dari kantor dan mhm, teman-teman itu semua meskipun dari rumah tetap bisa melaksanakan pelayanan secara online. mhm, Istilahnya di remote ya, di remote mhm, dari rumah mhm, mengerjakan apa hari mhm, ini, makan apa itu tetap bisa, mhm, kecuali yang ada petugas front office yang itu masih tenaga kontrak itu WFO terus juga itu mhm, mhm, ada 4 orang itu mhm, tetap standby juga bersama kami di kantor mhm, mhm. operator. Jadi itu Oke. total sekitar 25%, 50% itu tetap siap di kantor. Nah, meskipun kita sudah mepet-mepet hampir jam 11 siang, Ibu, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang muncul di WA-nya Mahardika. Sayang sekali kalau tidak saya tanyakan. Yang pertama, ada Rusdi di Rembang. Sobat Mahardika, Bu, saya kerja di Blitar. KTP saya rusak patah. Alamat saya di Banyuwangi. Apakah bisa cetak online di Dispenduk Capil Kota Blitar? Itu sama dengan yang tadi ya Iya, kasusnya. sama. Jadi untuk numpang cetak itu tadi kita melihat kondisi tadi ya, ketersediaan belangko, kemudian ketersediaan alatnya, Mm-mm, kemudian mm-mm. juga jaringan untuk kita akses dengan pihak Banyuwangi, misalkan Banyuwangi Oke. tadi ya, Mm-mm. itu bisa enggak? Kalaupun tidak bisa, nanti akan kita membantu memberikan solusi bagaimana agar masnya tadi KTP-nya hilang tetap bisa cetak Mm-mm, mm-mm. KTP secara online dari Banyuwangi Blitar. Nanti ada Oke. semua, insya Allah setiap OPD Dukcapil se-Indonesia itu sudah melayani Mm-mm. untuk online. Ini kami pun di sini juga melayani online, padahal teman-teman itu yang masyarakat itu ada di Jakarta, ada di Surabaya, mereka kerja di sana. Itu WA kepada saya, Bu, ini saya KTP saya rusak, ini gimana? Wes kirim no online syarat-syaratnya engko kita kirim Hmm. via pos ke alamatnya sampean kalau KTP sudah jadi kayak Hmm. gitu kan. Oke, siap. Satu Iya, lagi Ibu iya. yang menanyakan pengurusan administrasi kalau sudah jadi apa bisa diantar ke rumah orang yang ngurus? Biayanya berapa? Nuni di Jatimalang. Gratis.
Bener nggak Bu? Oh iya, betul, gratis tis. Jadi tidak ada biaya untuk kepengurusan dokumen administrasi kependudukan, semuanya gratis. Mhm, Jadi dikirim ke rumah, ke mhm, alamat untuk mungkin yang apa, pemohon yang memang sangat sibuk tidak bisa untuk mengambil, tapi ada yang lebih suka ngambil karena gini, engko ning omah pas nggak enek uang, saya pas hmm, kemana-kemana saya ambil aja, itu juga ada. Oh monggo, jadi kita nanti kita pilah-pilah oleh kurirnya itu nanti yang di sana alamat harus sesuai dengan KK. hmm, KTP. Jadi mhm, alamat harus sesuai itu untuk kurirnya, tidak bisa dialamatkan kemana. Jadi kemungkinan masyarakat yang lewat kurir tadi bisa koordinasi dengan kami kira-kira kapan. Nah, mhm, nanti bisa pesen mhm, kepada tetangganya atau artinya manakala rumah tutup atau Pak RT-nya. Minimal kami selalu menghubungi Pak RT kalau oke, untuk kurir kami. Kalau itu alamat yang dituju ternyata tutupan, nah, mhm, enggak ada terus itu akan, kalau memang mentok tetap tidak ada, itu akan kita bawa kembali ke dinas. Nah, mhm, kita tunggu yang bersangkutan nanti akan menghubungi kami gitu. mhm, Oh, ini sudah kita kirim mhm, tapi penjenengan tidak ada mhm, terus gitu. mhm, Nanti oke, gimana solusinya gitu oke. kita berikan kepada masyarakat Mhm. gitu loh. Artinya Maunya kurir gimana? kita ini kurir khusus ya Bu ya, bukan kurir yang seperti umumnya gitu, tapi memang yang sudah terkoordinasi dengan Dispenduk Capil? Iya, bukan. Ini memang kurir khusus. Jadi kita ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk Mhm, penghantaran yang khusus menangani penghantaran dokumen ini ke mhm. masyarakat. Kita ada Oke. program kegiatan itu, Mhm, penghantaran, namanya penghantaran dokumen. mhm. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Iya. Ibu Sat yang sudah memberikan wawasan terkait pelayanan online. Semoga ini bisa membantu Iya. Sobat Mahardika yang mungkin lagi berada di luar daerah Kota Blitar atau mungkin juga orang luar yang ada di Kota Blitar. Semoga bisa terlayani dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semuanya, Sobat Mahardika. Terakhir Ibu Sat Wahyuning Tias, saya ingin anda, Ibu Sat, menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait pelayanan online kita begitu, atau juga harapannya, atau juga ajakan dan promosinya. Monggo silahkan. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi begini, kepada seluruh masyarakat Kota Blitar, kami menghimbau yang pertama, Mhm, tolong untuk dokumen kependudukan penjenengan semua dicek kebenarannya, mhm, dicocokkan. Ini di mana-mana setiap sosialisasi kami sampaikan ya, mhm, karena banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat manakala butuh mengurus sesuatu, akhirnya nabiak-nabiak karena tidak cek and recheck untuk mhm, dokumennya. Yaitu mhm, yang pertama mulai mengenai update data. mhm, Update data penduduk itu tolong untuk dicek kebenarnya. Kalau memang sudah menikah, segera segera datanya diganti menikah. hmm, Jangan sampai nanti ada ya pasangan itu menikah sampai bertahun-tahun itu datanya tidak diupdate gitu loh. Manakala ternyata terjadi 2-3 tahun menikah kemudian bercerai, di kakaknya masih bujang. Itu pun tidak diurus. Begitu mau nikah lagi baru kebingungan hmm, ganti data apa itu, dan surat cerainya dibawa pasangannya ndak anu, terjadi banyak masalah seperti itu, banyak Mas. mhm, Kemudian juga untuk data pendidikan ini juga sering mhm, teman-teman tolong dicek semua ya untuk adik-adik juga. Nah, ada kasus mau daftar TNI Polri, oke, ternyata data di KK itu nggak diupdate, mhm, masih belum sekolah. mhm, Lah ini secara administrasi kan gugur gitu mhm, loh. mhm, Akhirnya untungnya masih ada selang waktu ngurus untuk perubahan KK, mhm, update data pendidikan. Lah kalau waktunya mepet gitu loh, waktunya mepet terus, nah pihak-pihak enggak jadi karena eman gitu loh. mhm, Akhirnya gagal untuk ikut mendaftar TNI Polri. Kemudian juga yang hmm, berikutnya
tolong untuk mengurus dokumen kependudukan ini tidak melalui calo. Sekali lagi tidak melalui calo, semua diurus sudah banyak. Kita sudah menyediakan fasilitas banyak dan gratis semua. Jadi silakan masyarakat untuk mengurus sendiri kebutuhan dokumennya. Kalau memang tidak mengerti, silahkan menanyakan di bagian informasi kami. Insya Allah siap untuk melayani penjenengan semua. Oke. Jadi itu Artinya Bu, yang kalau perlu kami jadi satu pertanyaan muncul lagi nih. Mungkin teman-teman Afik yang baru saja lulus S1 begitu belum mengecek kakaknya. Kakak terakhirnya belum S1. Ini juga disarankan untuk mengurus itu juga Bu, mengganti? Iya, betul. Jadi Hmm. kalau datanya kakak ternyata nggak update, Mm-mm. silakan segera diajukan lewat Sipak tadi. Mhm. Itu ada menu perubahan kakak. Jadi di situ ada mau pecah kakak juga ada, perubahan kakak ada. Di situ ada menu-menunya. Silakan nanti dipilih masuk ke situ. Kalau tidak paham nanti bisa di menu pertanyaan atau informasi di situ bisa menanyakan petugas operator kami yang akan menuntun penjenengan semua untuk bagaimana mengajukan dokumen yang benar. Jadi seperti Oke. itu. Siap, terima kasih banyak Ibu Satwahyuning Tias atas waktunya di pagi hari ini. Perbincangan kita sudah tidak terasa asik sekali Sobat Mahardika. Saya senang Iya. sekali bersama dengan Ibu Satwahyuning Tias, Kepala Bidang Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Iya. di Spenduk Capil Iya. Kota Blitar. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi di hari Kamis-Kamis selanjutnya Ibu Sat Amin. ya. Terkait Iya. perbincangan kita mungkin di tema yang lainnya juga boleh. Gitu Bu. Iya. Sukses terus Iya. Ibu Sat Wahyuning Tias. Salam untuk Pak Imam Muslim dan semuanya. Iya. Kami juga mohon maaf jika di dalam kami memberikan informasi pada pagi dan siang hari ini kurang lengkap atau kurang bisa memuaskan pendengar semua Mahardika FM. Silahkan nanti kalau masih perlu untuk lebih detail dari kami, silahkan untuk mengajukan lagi pertanyaan di forum informasi dan pengaduan di layanan kami akan memberikan jawaban yang lebih detail kalau dirasa tadi kurang memuaskan. Demikian. Terima Siap. kasih atas waktunya. Nggih, siap. Sukses selalu Ibu Sat Wahyuning Tias. Dan Sobat Mahardika, sudah berakhir perbincangan kita bersama dengan Ibu Sat Wahyuning Tias. Sekali lagi, Kepala Bidang Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Spenduk Capil Kota Blitar. Luar biasa, Dinamika Kota sesi ketiga di season yang pertama sudah selesai dengan di Spenduk Capil pemanfaatan pelayanan melalui online begitu. Percepatan pelayanan melalui online. Sobat Mahardika bisa mendengarkan si perbincangan kita bersama dengan Dispenduk Capil setiap hari Kamis begitu di Dinamika Kota setiap dua minggu sekali di hari Kamis ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung melalui WA, Sama-sama. yang sudah komen di YouTube kita. Terima kasih banyak. Afik Rahardian akan terus melanjutkan Dinamika Kota sampai jam 11 siang. Jangan kemana-mana.